Film nasional kembali ditekan dengan kehadiran film horor terbaru besutan Joko Anwar. Film ini berjudul Pengabdi Setan 2, berlatar belakang kejadian penembak misterius pada tahun 1980-an, di mana seorang polisi ikut menjadi bagian dari program yang misterius ini. Bahkan dia terlibat dengan persekongkolan bersama pengabdi setan untuk menghabisi 1.000 nyawa guna kepentingan kebahagiaannya sekeluarga. Tetapi hal ini tidak berjalan mudah dan dia terjebak di dalam tekanan perhambaan yang membuat dia harus menanggung akibat perbuatannya oleh setan. Dia mendapatkan ancaman rong-rongan justru karena kesalahannya di dalam menjalankan program sebagai pengabdi setan. Selengkapnya mari kita bahas film nasional horor yang trending topik pada kali ini bersama analis santai trending topik kita, Yonatan Raharjo. Sebuah cerita horor yang sangat menarik oleh karena dia merupakan perpaduan dari cerita trailer yang bikin penasaran dengan penuh kejutan-kejutan, sekaligus cerita mistis di mana dia melibatkan roh-roh gaib, roh halus yang tidak kasat mata, serta melibatkan cerita politik di mana tragedi Petrus atau penembak misterius itu adalah bagian dari situasi politik yang terjadi pada saat itu. Dan sekaligus cerita misteri oleh karena merupakan sebuah cerita yang terselubung di mana jalinan cerita dan sebab akibatnya bukan hanya teka-teki yang ada tanda-tandanya, tetapi juga merupakan sebuah misteri yang tanda-tandanya tidak kelihatan. Contoh dari tanda yang tidak kelihatan itu adalah ketika sang tokoh dalam cerita ini, bang polisi yang melakukan penembakan misterius, dia membawa tas koper yang kemana-mana dibawa. Ternyata belakangan ketahuan, ternyata koper itu berisi jari dari setiap korban. Nah, demikian ini adalah sebuah jalinan cerita yang saling melapisi. Di dalam cerita sastra atau di dalam film, memang jalinan cerita yang dibuat masuk akal dari berbagai genre atau aliran itu akan ceritanya menarik oleh karena menimbulkan satu jalinan yang seakan-akan itu adalah kenyataan berdasar realitas yang mempunyai fakta. Nah, bagaimana dengan unsur horor di film Pemuja Setan ini? Jelas horor sesuatu yang menakutkan, yang meneror, yang kaitannya dengan makhluk-makhluk gaib yang membuat merinding, yang membuat cekaman terjadi dari tokoh-tokohnya. Dan horor ini tidak berdiri lapis sekedar horor saja, tetapi oleh penulis skenario atau penulis cerita ini dibuat ada jalinan yang realistis. Dimulai tahun 1955,
di mana saat itu ada konferensi Asia Afrika di Bandung, di mana Indonesia menjadi pusat perhatian seluruh bangsa-bangsa di dunia, diwakili oleh bangsa-bangsa Asia dan Afrika yang menemukan jati diri kemerdekaan sebagai bangsa dan negara, terlepas dari penjajahan oleh bangsa-bangsa Eropa. Jadi masa baru tahun 1945 dengan politik bebas aktifnya Indonesia menjadi salah satu pelopor dari negara-negara non-blok. Nah, di sini masuk peran dari wartawan dan peran dari polisi yang merupakan tokoh terkait dengan cerita ini, di mana sang polisi memberi suatu berita yang betul-betul mengejutkan dan bakal menarik perhatian dengan menyuruh temannya yang wartawan itu untuk membuat berita itu, meski harus dengan medianya sendiri, buatan sendiri, terlepas dari media yang tempat wartawannya bekerja. Oh, rupanya dimulai dari situ, di awal cerita. Sampai akhirnya tahun 1984, pusat dari kegiatan mereka adalah di sebuah rumah susun di Jakarta yang dekat dengan pantai utara Jakarta, Laut Jawa, di mana di suatu saat akan mengalami banjir pasang dan kebanjiran, air pasang dan naik terus. Di rumah susun itulah pusat dari semua kegiatan ini terjadi, di mana sang polisi ternyata mempunyai anak yang tinggal di situ dan keluarga di situ dan banyak keluarga yang lain di situ. Dan ternyata di situ pula terjadi peristiwa-peristiwa horor yang mistis maupun misterius. Jadi ada perbedaan antara mistis dan misterius. Dan ternyata masih berlanjut adanya pembunuhan. Dari kisah yang dibongkar oleh wartawan di akhir cerita, pada saat menyelamatkan anak-anak dari polisi, anak-anak dari korban, anak-anak yang tinggal di rumah susun itu, diceritakan oleh sang wartawan bagaimana cerita itu terjadi. Pembunuhan demi pembunuhan masih terjadi sampai tahun 1984, di mana pada saat itu sedang bergentayangan Petrus atau penembak misterius. Nah, disitulah ada suatu jalinan yang mengarahkan ternyata di rumah susun yang merupakan kuburan pada zaman dahulunya, itu terjadi suatu upacara mistis, semacam sekte sesat, sekte pemuja setan, di mana di situ memunculkan berbagai tokoh yang terlibat di dalam upacara pemujaan setan itu, termasuk tokoh anak kecil yang entah dari mana datangnya, termasuk tokoh Raminom yang merupakan pemuja setan yang mengikat perjanjian dengan polisi itu di dalam upaya untuk mensejahterakan keluarganya. Dia ternyata terlibat dengan ikatan perjanjian dengan Raminom itu. Yaitu seorang perempuan yang memakai kerudung putih dan ada tulisan namanya di situ. Ternyata ini adalah tokoh artis kuno zaman tahun 50-an itu yang berlanjut misinya untuk melakukan pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh polisi untuk mengumpulkan para pembunuh itu agar mendapatkan kehidupan yang
baik bagi dia dan keluarganya berlangsung. Nah, di sini selebihnya nanti kita akan bisa melihat di filmnya, karena di situ adalah letak dari penonton sesungguhnya akan mendapatkan sesuatu. Sedangkan uraian semacam ini hanyalah untuk menggambarkan bahwa dari pendekatan sekarang yang saya uraikan, sekedar menceritakan bahwa di dalam suatu cerita, film horor dapat saling berkolaborasi dengan aliran-aliran yang lain. Karena sastra yang bisa diangkat ke dalam film itu membutuhkan suatu jalinan. Apalagi ceritanya harus bisa masuk akal. Sementara soal yang lain, filsafati dan sebagainya tentang hal ini, untuk sementara kita letakkan dahulu, karena sekarang mengarah kepada jalinan populer. Upaya sutradara atau penulis skenario film Indonesia masih mencoba untuk meramu ke seluruhnya. Dan itu sesuai dengan novel multidimensi yang saya bangun di dalam novel-novel saya. Yang fondasinya adalah berbagai aliran di dalam novel saya, menyebabkan juri pada lomba novel Dewan Kesenian Jakarta yang memenangkan novel saya itu mengatakan bahwa novel ini adalah novel multidimensi karena berbagai aliran ada di dalamnya. Dan oleh sebab itu, maka pembahasan tentang film Pemuja Setan kali ini dari segi yang senafas dengan novel multidimensi yang saya bangun.